warahmatullahi wabarakatuh. Kang Bro, ketemu lagi dengan IWP Kang Mas. Ngomong-ngomong, IWP saat ini lihat tuh ada di mana, di Philippines. Kita di pabriknya, kita di lobinya, jadi kita nggak mau kenceng-kenceng ngomongnya Kang Mas ya. Jadi IWP ingin nge-share sama semuanya sebuah motor yang unik sekali. Ini seperti Sonic, tapi bukan Sonic karena menggunakan suspensi dual. Kita lihat ya. Nah Kang Mas, lihat ini Cak. Sahabat bisa perhatikan, ini adalah sebuah motor yang sangat-sangat laku banget di Filipina ya teman-teman. Kita dapat informasi dari Honda XRM, namanya ini adalah salah satu motor Honda yang sangat laku di sini. Jadi XRM ini sampai terjual 5 juta unitan ya, untuk ukuran Filipina luar biasa. Jadi WP akan nge-share sama semuanya sih, apa sih yang namanya XRM ini dan kenapa begitu laku. Kita akan coba bedah bersama semuanya ya teman-teman. Dan bahkan kalau kita lihat di sini pun ada nih, lihat. Ya, jadi ini sejarah by sejarah. Jadi kalau kita lihat memang history by history. Dan sebenarnya di sini ya Kang Mas ya, bagaimana motor yang begitu laku itu memang sekarang ini sudah terjual sampai dengan 6 juta unit. Nah, teman-teman di BP nggak akan nge-share yang lama-lama ini. Ini adalah generasi yang lama. Ini adalah model yang lama, tapi IWP akan share yang model lebih barunya. Jadi yang lebih enak dipandang Kang Mas ya. Karena ini kalau kita lihat posisi juga nggak enak ya soalnya. Jadi saya perhatikan di sini ya sosoknya. Jadi IWP akan langsung nge-share aja yang generasi yang paling barunya, yang paling freshnya ya. Jadi ini ada yang generasi lama sampai ini generasi 2008 Cak. Dan yang menarik adalah lihat nih ya. Dia sampai stangnya aja kayak trail Kang Mas. Konsepnya begitu. Jadi special edition tuh sampai warnanya tuh kuning-kuning Cak, lihat. Semua serba kuning, bahkan di bagian area stangnya ini kuning. Kuning dan bagian bawahnya juga digelir kuning Cak. Gila ini, kalau dari kacamata IWB sih rada norak sih ya sebenarnya kalau selera kita Indonesia ya. Tapi karena ini di Filipina, ya mereka suka aja lihat nih, di kuning semuanya Cak. Bahkan standar-standarnya juga kuning, gold semuanya. Ya kan? Jadi memang ini adalah special edition yang saat itu untuk merayakan penjualan Honda XRM ini, kalau nggak salah ini penjualannya kesekian juta lah, tapi yang masih di bawahnya. Nah, kita akan review yang ini nanti ya Kang Mas ya, tapi kita fokus pada yang XRM yang terbarunya. Jadi teman-teman semuanya, XRM ini adalah sebuah motor dengan basis engine. Kalau kita lihat, engine-nya adalah engine bebek Cak. Nah, seperti ini. Mesinnya mesin tidur, jadi kalau sampai ingat bentuk crankcase engine-nya pasti sampai ingat dengan model-model ala Grand, betul nggak? Astrea Grand, atau Prima, atau mungkin juga Kirana, mirip. Jadi memang kalau kita lihat, motor ini menggunakan basis konsep desain yang agak beda dibandingkan dengan biasanya. Jadi dengan engine yang mereka gunakan ya, jadi sistem rotary, engine-nya 4-speed ya, dan juga cylinder head-nya dia tidur. Sama kalian melihat sebuah desain yang rada-rada cross ya. Jadi memang konsepnya ini adalah sebuah motor yang bisa digunakan untuk berkondisi apapun. Kira-kira demikian Kang Mas. Jadi kalau kita perhatikan bentuk, lihat nih. Jadi dari stang-stangnya sudah menggunakan model, ada tapernya di sini Cak, taper yang tinggi dan ada stabilizer di tengah sini Kang Mas. Dan jika kita lihat dari depan seperti ini Cak. Untuk lampu-lampunya kita seperti teringat lampu ala-ala KLX ya teman-teman. Jadi dia modelnya agak kotak dan lampunya masih bolam biasa Cak. Lalu bagian cover kiri kanannya itu polosan ya, maksudnya bukan polosan, itu kayaknya gini, nggak ada layer lainnya. Jadi dia casingnya hanya satu full, tapi dibentuk shape-nya seperti ini Cak. Nah, oke. Lalu di bagian bawahnya sini yang menarik adalah dia menggunakan fendernya trail Cak. Jadi fendernya tinggi banget Kang Mas. Kalau kita lihat ini stroke-nya panjang banget Cak. Jadi suspensi bagian bawahnya ini Kang Mas itu inner tube-nya itu panjang dia. Jadi stroke-nya panjang sehingga ini sangat siap jika sampai menggunakan motor ini menghajar jalanan yang rusak ya, kondisi jalanan yang sulit. Dan untuk bagian bawahnya kita lihat pengeremannya menggunakan satu piston Cak. Lalu untuk pengereman disc brake-nya maksudnya ya, modenya bukan yang wave, tapi dia ada bolong-bolong seperti ini untuk memaksimalkan pendinginan. Jadi kalau memang gini Cak, secara teori kaliper lagi disc brake maksudnya yang ada coak-coakan gini
ini bagus untuk melepas panas. Jadi konsistensinya akan lebih baik dibandingkan dengan lempeng aja bulat. Jadi memang ini adalah penemuan ya generasi sudah agak-agak baru sih. Kalau masa lalu kan belum ditemukan ya kasarannya ya untuk melepas panas temperatur dari disc brake itu seperti apa. Makanya sekarang bentuk dari disc brake itu rata-rata sudah mudah seperti ini. Ada kisi-kisi, ada bolong-bolongan itu untuk melepaskan panas. Jadi biar panas lepas dengan cepat. Itu ya kira-kira Kang Mas ya. Nah, untuk bagian kaki-kakinya Mas, bisa lihat di sini kaki-kakinya menggunakan ukurannya 2,50. Ya, ini ukuran yang unik sekali Kang Mas ya. Jadi memang ini nggak jelas mata IWB. Ini bahkan Jepang, Cak. Ini adalah apa namanya? Jepang tulisannya, ban Jepang nih. Gila, serius Bang, serius nih. Nah, seperti ini M apa ini tulisannya? MBP. Yang jelas pokoknya kalau kita lihat peleknya model jari-jari, Cak. Jadi memang jari-jari itu kan dipercaya lebih kuat untuk meredam goncangan, meredam kondisi aspal yang sulit gitu ya. Nah, jadi seperti ini bagaimana fender yang sangat tinggi, jadi ada gap yang sangat apa namanya tinggi lah gitu, maksudnya gap yang lebar sehingga kalau ini main mentok sampai segini aja itu dia masih aman banget ya. Dan di bagian sini kita lihat lihat ada kayak bebeknya nih, Cak. Nah, ya kan. Jadi ada stoppernya ini untuk memastikan supaya cipratan lumpur nggak menghantam bagian silinder headnya. Jadi di sini silinder headnya, teman-teman gila sampai ini, Cak, sampai karat-karat nih Kang Mas. Bukan karatan sih, ini kayak ada kerak-kerak ini saking lamanya ditaruh di sini dengan cuaca dingin, ya. Dan kita lihat di sini oksidasi karatnya lumayan ya. Nah, bagian engine-nya sama WB Slasher tadi, engine yang SHC 2 katup ya. Dan SRM ini memang kalau kita lihat sangat simpel sekali. Kira-kira demikian. Dan bagian footstepnya kita lihat Kang Mas, footstepnya model biasa banget ya. Lalu di bagian area, kita intip di bagian area sini, Cak. Nah, ini dia yang paling kuncinya dari semua kunci ya. Sebagai lihat bagaimana bagian speedometernya. Nih, speedometernya masih full analog dan dia modelnya backgroundnya putih, ada permainan merah-merah dan hanya ada indikator speed, speed ya di sini 120 tulisannya maksimalnya, lalu odometer dan di sini ada fuel, indikator lainnya hanya gearnya, jadi ada gear 1, 2, 3, 4. Jadi kayak zaman dulu ya, motor-motor zaman dulu. Jadi hanya 4 speed, Cak ya. Low beam, high beam di sini menyala, ini lampu sen. Sangat simpel dan bagian sini kita lihat ada lampu sennya yang memang simple banget ya, masih bolam biasa. Lalu di bagian stang-stangnya sudah ada knuckle guardnya, Cak, orisinilnya, jadi sama sudah mendapatkan ini pelindung tangannya, jadi lebih aman dari benturan. Dan di sini high beam low beamnya ternyata model pencet, Cak. IWB jadi kayak ingat motor zaman dulu ya, kalau kayak gini lihat udah pencet bukan geser. Dan ini lampu sen kiri kanan. Dan teman-teman ini adalah klakson, bahkan ikon klaksonnya pun kayak zaman dulu motor. Dan ingat ini motor masih karburator sehingga ada cuknya. Ini dia nih. Jadi kalau untuk menghidupkan ditarik seperti ini ya. Itu kira-kira. Sementara sebelah kanan polosan banget. Di sini kita lihat ada starternya dan di sini lihat ya stang-stangnya, bahkan ada gripnya tuh bagus ya. Ada kayak apa namanya? Bahasanya apa ya? Kayak ya inilah grippy lah ya, ada kayak kontur-kontur begitu. Dan ini dia bagian stang-stangnya. Jadi teman-teman, untuk bagian stangnya ini kalau kita lihat, Cak, dia sangat menjulang Kang Mas ya, dan bagian area sini itu dia mengecil. Nah, untuk tangki bahan bakar di dalam pastinya, tapi kita nggak bisa buka ya, Cak. Yang jelas seperti ini, ada emblem Honda, shape-nya kecil di bagian ujung sana, Cak. Kecil, tapi ada kayak short di area situ kiri kanan. Jadi melebar gitu, dan engine-nya adalah 125 cc. Saya sama nanya ke IWB, engine-nya ada 125 cc. Yang menarik adalah IWB nggak tahu nih, ini kayaknya sih standarnya ya, Cak ya. Ada kayak gambar-gambar muka orang nih, Cak. Lihat nih joknya, dan IWB surprise banget. Ini sih masih empuk ya, tapi ini keras banget ya, sudah modifikasi mungkin, Cak ya. Tapi nggak tahu ya, yang jelas ini joknya keras banget, Cak. Gokil, bener-bener keras loh ini sih. Nggak ada mentul-mentulnya, Cak. Kalau kita lihat dari bawah seperti ini, XRM. Nah, gitu Kang Mas ya. Dan jika kita intip dari samping seperti ini, teman-teman, dari samping ini juga kita lihat bagian casing bodinya pun dibuat agak mekar di bagian area sini kayak ala-ala trail gitu ya.
mungkin sengaja untuk mencegah cipratan lumpur sampai ke kanan kiri. Jadi ada kayak penambahan yang cukup lebar ke bawah, lalu di bagian behel-behelnya juga biasa aja, kayak Sonic ya modelnya dan belakangnya seperti ini. Agak sulit ya IWP menyorot belakangnya karena posisinya, nah masih bolam biasa semua, Cak. Ya, kalau IWP katakan sih, ini desain yang kalau di bawah tanah air ya hancur, Cak. Nggak ada yang mau ini kayaknya. Tapi belum tentu juga, soalnya ini segmen beda, Kang Mas. Segmennya adalah segmen ala-ala trail ya, Cak ya. Tapi bebek nih. Nah, suspensinya masih dual shock, Cak. Dan dia model jarang-jarang spring triggernya. Springnya maksudnya dari sini ada adjusternya. Jadi untuk mengatur kekerasannya, itu bisa diatur. Nah, kayak gitu. Oh, tapi nggak tahu juga nih. Oh, enggak, Cak. Kayaknya ada pengatur ya, tapi kok kayaknya nggak ada tingkatan levelnya, Cak ya. Lalu di bagian sini knalpotnya, Ibu jadi teringat motor-motor kayak Satria ya, ditabung cakep sih. Udah knalpotnya, jadi dia kayak lempeng aja ya. Di sini juga ada end cap mufflernya seperti itu. Lalu di bagian bawah sini Kang Mas, sama Kang lihat pengeremannya masih model tromol, Cak. Jadi ya yang motor-motor zaman dulu ya, Cak ya. Lalu di bagian area ban-bannya juga mungil banget sih, kecil ini. Ya, kecil banget. Suspensi lagi, sorry. Swing armnya juga kotak tahu biasa. Dan untuk bagian sini, nah, boncengnya pun juga masih yang lama. Ada karetnya di sini buat kenyamanan ya. Kalau yang lama kan modelnya ada karetnya, Cak. Kalau sekarang kan rata-rata udah dibuang ya, model lempeng aja modelnya pakai babet. Tapi yang lama ini masih ada karetnya. Kelemahannya adalah gampang lower lama-lama, tapi kelebihannya nyaman buat kaki ya. Ada kickstarternya masih, Kang Mas. Jadi kalau kita lihat dari jauh seperti ini, sosok dari XRM, motor revolusioner yang diracik oleh Honda Philippines, dan ternyata katanya laku banget. Sementara yang ini, Cak, ini adalah yang warna barunya, tapi ini juga lebih baru, maksudnya lebih fresh karena dia lebih tahunnya lebih baru ya, ada tanda-tanda di situ, karena terjual 5 juta unit, jadi special edition nih, makanya nggak dijual. Nah seperti itu teman-teman. Bagian belakangnya, kalau model kayaknya sama ya, nggak ada yang berubah dengan yang sebelumnya, tapi hanya warna aja. Totally sangat similar, sangat mirip banget. Nah, kita intip dari depan seperti ini. Samping depan seperti ini. XRM. Nah, bagian muka-mukanya, yang sudah share tadi, ya, no different sama sekali. Ya, bagian samping kirinya seperti ini, Cak. Nah, kirinya sensor dari speednya masih menggunakan putaran dari roda depan. Oke, dan engine seperti itu, Cak. Yes, ya. Jadi ini adalah salah satu motor yang laku banget di sini di Filipina. Makanya sampai masuk museum nih, Cak. Maksudnya masuk yang namanya milestone ya bahasanya. Nah, dari atas seperti ini kan, Mas. Agak lancip ya bagian belakangnya. Yang lebih surprise adalah ternyata nggak tahu nih kok pada ngelentek-ngelentek ya, Cak, di sini, Cak. Nah, lihat tuh ya, bagian engine crankcase-nya ya, bagian segitiganya seperti itu ya. Jadi ini adalah XRM yang saat ini pun masih dijual, masih kita sering temukan di jalanan. Sementara XRM yang lama itu begini, Cak. Ya, jadi yang 2 juta unitnya ini lebih langsing sih. Tapi nggak tahu YB lebih suka yang mana ya, Cak, desainnya ya. Lebih enak dilihat yang lama. Yang lama lihat nih, 4-stroke power tulisannya. Kayak Sonic ini bentuknya yang lama. Dari kacamata IWB lihat lampu-lampu stop lampnya juga unik. Lebih runcing dia, nggak mekar kayak yang baru. Kadang-kadang mau desain tuh selera ya. Tapi kadang-kadang juga desain itu lebih everlasting yang lama daripada yang baru. Nah, seperti ini sosoknya, Mas. Lampu-lampunya yang lama seperti ini lebih klasik. Oke, dan bahkan di bagian lampu C-nya juga klasik banget. Kita lihat dari sini. Nah, yang lama seperti ini. Cenderung identik ya, kalau yang untuk speedometer sebagainya, atau yang lama dan yang baru, artinya memang nggak ada banyak inovasi di sana, lebih dipertahankan model yang sebelumnya. Nah, ini dari belakang lampu-lampunya ya. Jadi itu aja sekilas IWB informasi. Pesan semuanya yang mungkin penasaran dengan apa yang ada di
Filipina, motor-motor Honda. Jadi memang perbedaan pasar, ada pula perbedaan dari produknya yang tentunya disesuaikan dengan selera pasar masing-masing region. Semuanya langsung dari Filipina, sebuah motor yang tentu saja tidak bisa kita temui di tanah air karena ini motor hanya dipasarkan di sini. Ya, IWB belum melihat ya apakah ada beberapa negara juga yang memasarkan XRM ini, tapi yang jelas di depan mata IWB lihat langsung ini adalah motor yang unik, motor ala-ala cross, motor bebek basisnya yang irit luar biasa, tapi ternyata fungsional karena bisa digunakan juga di tempat jalan yang rusak. Bahkan sama tahu sendiri nih, bahan-bahannya aja menggunakan ban tahu. Oke Cahaya, jadi itu aja update IWB langsung dari Filipina, membicarakan semuanya, beberapa informasi produk Honda yang dipasarkan di dunia. Dan seperti biasa, kalau sampean, ini pertanyaan IWB gini, kira-kira sampean tertarik nggak kalau motor ini dipasarkan di tanah air? Sampean komen di bawah, dan seperti biasa kalau sampean suka video ini, sampean like, share, dan subscribe. Ojo lagi Cak, sampai sholat 5 waktu karena itu yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sekandes.